Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat belajarnya hari ini adik-adik. Di video kali ini kita akan membahas materi tekanan IPA fase D kelas 9 kurikulum Merdeka part 2, tekanan zat cair. Tujuan pembelajaran di video kali ini yaitu untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan pada zat cair, menghitung besarnya tekanan hidrostatis pada benda dalam zat cair, mengetahui bunyi hukum Archimedes, membedakan benda tenggelam, melayang dan terapung, menghitung gaya apung pada benda, dan mengetahui penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Apakah tempat tinggalmu masih ada danau atau dekat dengan laut? Pernahkah kamu menyelam ke dasar laut atau danau? Apa yang kamu rasakan pada tubuhmu? Dan kira-kira mengapa demikian? Ketika menyelam, kamu merasakan tekanan di telingamu. Jika kamu menyelam lebih dalam, maka tekanan di telingamu akan semakin terasa. Apa yang menyebabkan fenomena tersebut? Kedalaman dan massa jenis suatu zat cair berpengaruh pada besarnya tekanan. Manusia diperkirakan mampu menyelam hingga kedalaman sekitar 20 meter. Terlebih lagi, tekanan udara akan semakin besar. Lebih besar dari 240.000 PA dan paru-paru manusia tidak akan dapat menahannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan pada zat cair. Kedalaman diukur dari atas permukaan zat cair. H itu untuk kedalaman. Semakin dalam, maka tekanan semakin besar. Dan paparan semakin jauh, tekanan semakin besar. Semakin besar massa jenisnya, maka tekanan akan semakin besar. Sebaliknya, semakin kecil massa jenisnya, maka tekanan semakin kecil. Gravitasi mempengaruhi keberadaan benda dalam air. Gravitasi akan menyebabkan partikel zat cair menekan partikel lain di bawahnya. Semakin besar gravitasi, tekanan hidrostatis akan semakin besar. Kesimpulannya yaitu tekanan zat cair juga disebut tekanan hidrostatis, adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu. Tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu kedalaman benda, massa jenis zat cair, dan gravitasi bumi. Rumus menghitung tekanan hidrostatis yaitu P sama dengan Rho dikali G dikali H dengan keterangan P untuk tekanan hidrostatis dengan satuan PA, G untuk percepatan gravitasi dengan satuan m per second kuadrat, H untuk kedalaman dengan satuan meter, Rho sama dengan massa jenis cairan dengan satuan kilogram per meter kubik. Contoh soal nomor 1. Seorang penyelam menyelam dengan kedalaman 3 meter, massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Konstanta gravitasi pada tempat tersebut adalah 10 Newton per kilogram. Berapakah besar tekanan hidrostatisnya? Oke, sekarang kita akan bahas. Diketahui terlebih dahulu yaitu H sama dengan 3 meter, Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik, G sama dengan 10 Newton per kilogram. Ditanyakan berapa tekanan hidrostatisnya? Dijawab menggunakan rumus pH sama dengan Rho dikali G dikali H. Dimasukkan dengan angka-angka tadi menghasilkan tekanan hidrostatisnya adalah 30.000 Newton per meter persegi. Contoh soal nomor 2. Pada sebuah dasar kolam air dideteksi oleh alat pengukur tekanan hidrostatis menunjukkan angka 50.000 Pascal. Maka berapakah kedalaman kolam air tersebut? Pembahasan diketahui massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Gravitasi sama dengan 10 meter per second kuadrat. Tekanan hidrostatis menunjukkan angka 50.000 Pascal. Yang ditanyakan adalah ketinggian kolam air tersebut. Dijawab menggunakan rumus pH sama dengan Rho dikali G dikali H. Dimasukkan angka-angka tersebut, kemudian diperoleh ketinggiannya yaitu 5 meter. Jadi kedalaman kolamnya adalah 5 meter. Contoh soal nomor 3.
Perhatikan gambar di bawah ini. Jika percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per second kuadrat, maka tentukan tekanan hidrostatis yang dialami oleh ikan. Berikut merupakan pembahasannya. Diketahui H sama dengan 14 cm dikurangi 4 cm sama dengan 10 cm. Diubah satuannya menjadi meter menjadi 0,1 meter. Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik. Gravitasi sama dengan 10 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan adalah tekanan hidrostatisnya. Menggunakan rumus pH sama dengan Rho GH, dimasukkan angka-angka tersebut kemudian diperoleh tekanan hidrostatisnya adalah 1000 Newton per meter persegi. Hukum Archimedes. Kita telah mengetahui bahwa tekanan hidrostatis merupakan poin penting yang harus diperhitungkan dalam merancang kapal selam. Perancangan struktur kapal selam dan pemilihan bahan pembuatannya mempengaruhi tekanan hidrostatis. Kira-kira bahan apa yang sesuai untuk pembuatan kapal selam? Salah satunya adalah baja. Baja merupakan kolam yang terbuat dari campuran besi dan karbon. Dengan demikian, banyak jenis air laut sehingga baja dapat menahan tekanan hidrostatis air laut. Suatu benda dimasukkan ke dalam air, benda tersebut terlihat ringan sehingga massa benda berkurang. Sebenarnya yang terjadi bukanlah ada massa benda yang hilang, melainkan adanya gaya apung atau Fa. Gaya apung mendorong benda ke atas atau berlawanan dengan arah benda. Gaya ke atas sama dengan gaya apung. Semakin besar gaya apungnya, maka posisi benda dalam air akan semakin ke atas. Hukum Archimedes berbunyi, jika benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda itu akan mendapatkan gaya ke atas yang sama besar dengan berat zat cair yang didesak oleh benda tersebut. Ada 3 kemungkinan posisi benda jika berada dalam zat cair. Yang pertama yaitu tenggelam. Massa jenis telur lebih besar daripada massa jenis air. Gaya berat telur lebih besar dari gaya apungnya. Kemudian melayang. Penambahan garam membuat massa jenis air meningkat. Oleh karena itu, massa jenis air dan telur seimbang. Gaya berat telur dan gaya apung telur seimbang. Dan yang terakhir yaitu mengapung. Semakin banyak pemberian garam, pembuatan massa jenis air semakin besar. Oleh karena itu, gaya apung telur semakin besar. Terapung di mana Fa lebih besar dari W. Kemudian benda melayang Fa sama dengan W dan benda tenggelam Fa kurang dari W. Setiap benda yang berada dalam air beratnya akan berkurang. Berat benda di udara lebih besar daripada berat benda dalam air. Menghitung gaya apung atau gaya ke atas, yaitu selisih berat benda di udara dan berat benda dalam air. Rumusnya yaitu Fa sama dengan Wu dikurangin Wa. Dengan keterangan Fa sama dengan gaya apung atau gaya ke atas dengan satuan Newton, Wu sama dengan berat benda di udara dengan satuan Newton, dan Wa sama dengan berat benda di air dengan satuan Newton. Rumus menghitung gaya apung atau gaya ke atas. Rumusnya yaitu Fa sama dengan Rho cair dikali Fbg. Rho cair sama dengan massa jenis zat cair dengan satuan kilogram per meter kubik. Fb sama dengan volume benda yang tercelup dengan satuan meter kubik. Gram sama dengan percepatan gravitasi dengan satuan meter per second kuadrat. Contoh soal. Nomor 1. Diketahui sebuah benda volume 0,5 meter kubik tercelup seluruhnya ke dalam zat cair yang massa jenisnya 1500 kg per meter kubik. Jika gravitasi 10 meter per second, maka benda yang akan mengalami gaya ke atas sebesar. Untuk menjawab soal ini kita menggunakan rumus gaya ke atas sebagai berikut. Fa sama dengan Rho dikali G dikali Fb. Dimasukkan angka-angka tersebut kemudian diperoleh Fa sama dengan 7500 Newton.
Contoh soal nomor 2. Jika benda yang identik dicelupkan seluruhnya ke dalam suatu wadah cairan yang sejenis di Makassar dan di Alaska, di manakah benda akan mengalami gaya yang lebih besar? Penyelesaian, Makassar terletak di dekat dengan Khatulistiwa, sementara Alaska berada di dekat kutub. Dari konsep tentang hukum gravitasi Newton, jari-jari bumi di daerah kutub lebih kecil dibandingkan dengan jari-jari bumi daerah Khatulistiwa. Hal ini mengakibatkan percepatan gravitasi di kutub atau di Alaska lebih besar daripada percepatan gravitasi di Khatulistiwa atau di Makassar. Oleh karena itu, besar gaya ke atas sebanding dengan percepatan gravitasi, maka gaya ke atas di Alaska lebih besar daripada di Makassar. Contoh soal nomor 3. Balok berukuran 20 cm dikali 10 cm dikali 30 cm digantungkan vertikal dari seutas kawat ringan. Tentukan besar gaya apung pada balok jika A. Balok dimasukkan semuanya ke dalam minyak, B. Dan balok dicelupkan 2/3 bagian ke dalam minyak dengan Rho sama dengan 800 kg per meter kubik dan gravitasi 9,8 meter per second kuadrat. Penyelesaian untuk soal nomor 3A, besar gaya ke atas atau gaya apung jika balok dicelupkan seluruhnya ke dalam zat cair, menggunakan rumus FA sama dengan PA dikali G dikali FA. Dimasukkan angka-angka yang sudah diperoleh dari soal, kemudian diperoleh FA sama dengan 47,04 Newton. Untuk soal nomor B, besar gaya ke atas atau gaya apung jika baloknya dicelupkan 2/3 bagian ke dalam zat cair. Dengan menggunakan rumus FA sama dengan PA dikali G dikali FA, dimasukkan angka-angkanya, kemudian diperoleh FA sama dengan 31,36 Newton. Alat yang memanfaatkan prinsip hukum Archimedes yaitu ada kapal laut, jembatan ponton, dan kapal selam. Selanjutnya, mari kita uji kemampuan kalian. Soal nomor 1. Menurut kalian, bagaimana cara agar saat berenang kita dapat mengambang di permukaan air? Dan soal nomor 2, jelaskan mengapa seorang yang menyelam ke dalam air yang dalam membahayakan bagi tubuhnya. Bagian tubuh apa saja yang dapat rusak, dan jelaskan sesuai teori yang telah kamu dapatkan. Carilah informasi bagaimana peralatan menyelam membantu kita berada di dalam waktu yang lebih lama di dalam air. Tulis jawaban kalian di buku catatan kalian ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk menyaksikan video selanjutnya yaitu video part 3 tentang tekanan pada gas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.